Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bishem hamasiyah. Salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman, seorang murtadin yang sudah percaya kepada Yeshua Hamasiah Yesus Kristus yang telah meninggalkan agama Islam pada tahun 2015 dan hijrah menuju kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, banyak komentar daripada netizen yang selalu mengatakan, khususnya daripada saudara-saudara kita dari seberang, mereka sering mengatakan kepada kita, kepada orang murtadin bahwa, murtad, tobat kau, tobat kau. Murtad, kiranya Allah memberikan hidayah kepada engkau. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita akan membahas kali ini tentang taubat dan hidayah. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat daripada tobat dari kamus berbahasa Indonesia, kata tobat mengandung dua pengertian. Yang pertama sekali, tobat berarti sadar dan menyesal dosanya atau perbuatan salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Saya ulangi Bapak Ibu, tobat mengandung dua pengertian. Yang pertama, tobat berarti sadar dan menyesali dosanya ataupun perbuatan salah ataupun jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya. Kedua, kata tobat berarti kembali kepada jalan ataupun kembali kepada hal yang benar. Ketika seseorang melakukan kesalahan dan dosa besar, setelah itu ada orang yang mengingatkan orang yang melakukan perbuatan dosa itu, yang melakukan kejahatan itu, lalu orang itu segera meninggalkan perbuatan dosanya, meninggalkan kejahatannya, meninggalkan kesalahannya, kembali ke jalan yang benar. Ini yang dimaksud dengan tobat. Saya dulu orang yang sangat jahat, bukan orang yang baik, orang yang sangat tidak baik, orang yang luar biasa jahatnya. Tetapi ketika Tuhan tangkap saya, Yesus memperkenalkan dirinya kepada saya, Yesus memberikan anugerah kasih karunia kepada saya, dan saya bertobat, tidak lagi melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran yang pernah berkali-kali saya lakukan. Saya tidak melakukan lagi dan saya meninggalkan itu semua. Inilah yang dimaksud dengan tobat. Nah, yang kedua Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam Al-Quran, ya, tidak pernah di situ di Al-Quran mencatat atau Al-Quran menulis atau Al-Quran mengatakan ketika seseorang melakukan kesalahan ataupun ketika seseorang meninggalkan agama Islam, lalu Al-Quran mengatakan, kamu yang murtad, bertobatlah, kembalilah ke agama Islam. Saya belum menemukan ayat ini, saya belum menemukan kata-kata ini di dalam Al-Quran. Kau yang murtad, kamu yang murtad, kepada para murtadin semuanya, atau kepada orang yang sudah meninggalkan agama Islam, kembalilah ke agama Islam. Saya tidak menemukan itu. Tetapi yang saya temukan adalah kata-kata tobat. Ketika orang melakukan kesalahan dan dosa, orang banyak penceramah, banyak pengkhotbah mengatakan, bertobatlah kamu, supaya kamu bertobatlah kamu dan kembalilah ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhoi oleh Allah, ataupun ke jalan yang disukai dan disenangi oleh Tuhan. Jangan mengacau, jangan melanggar agama, jangan mengacau sesama, jangan merusak hubungan antara sesama. Lalu orang itu berpaling kepada Tuhan. Ini yang dimaksud taubat. Yang kedua, banyak orang mengatakan kepada kita bahwa, murtadin, kiranya Allah memberikan hidayah kepada kamu. Lagi-lagi Bapak Ibu, murtadin yang disalahkan karena murtadin meninggalkan agama. Saya sering mengatakan kepada orang yang mencaci, menghina saya ketika mereka mengatakan kiranya Allah memberikan hidayah kepada kamu. Jawaban saya sebagai evangelis, sebagai orang murtad, saya sudah mendapatkan hidayah. Dan saya sudah diberikan hidayah. Hidayah yang saya dapatkan adalah Injil Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Inilah hidayah yang sejati. Hidayah yang diberikan oleh Yesus kepada umat manusia. Hidayah yang diberikan, anugerah yang diberikan oleh Yesus kepada manusia dinamakan hidayah, menemukan jalan kebenaran dan hidup. Itulah jalan petunjuk menuju ke surga. Ini yang dimaksud dengan hidayah.
seseorang mendapatkan petunjuk jalan ke surga. Bukan orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang meninggalkan Islam, lalu dia kembali ke Islam. Ini bukan hidayah kalau menurut saya. Ini dia kembali kepada agamanya. Makanya sebagaimana juga saya katakan tadi, orang yang bertobat itu bukan seseorang yang masuk kepada sebuah agama. Ataupun orang Kristen, orang Katolik, Konghucu, Protestan, agama apapun, Buddha, Hindu. Ketika orang itu meninggalkan agamanya, lalu orang yang menganut satu agama di antara 5 agama itu mengatakan kepada temannya, hei kamu bertobatlah, kembalilah ke agamamu. Bukan begitu yang dinamakan tobat. Yang dinamakan tobat ketika seseorang tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa, dan dia benar-benar menyesali dosanya. Inilah tobat yang pertama. Tetapi tobat yang paling utama yang sesuai dengan Alkitab itu adalah ketika seseorang menerima juru selamat. Dosa diampuni, orang itu tidak lagi tinggal di dalam dosa, dan orang itu tidak lagi diperhamba oleh dosa, dan orang itu tinggal di dalam terang yang ajaib, tertinggal di dalam Yesus, tinggal di dalam firman. Ini tobat yang sesungguh-sungguhnya tobat. Sekarang kita melihat Bapak Ibu. Dulu waktu saya di dalam agama Islam, kami diajarkan tubuh taubatan nasuha. Tubuh taubatan nasuha. Bertobatlah kamu seperti tobatnya si nasuha. Apa sih tobat nasuha itu? Tobat nasuha itu Bapak Ibu, nasuha ini adalah nama manusia. Nama orang yang banyak sekali melakukan kesalahan dan dosa. Pada suatu hari Bapak Ibu, kerjaan si nasuha ini, dia setiap ada anak gadis ataupun perempuan yang meninggal dunia, lalu malam si nasuha ini datang ke kuburan perempuan yang meninggal ini. Ketika dia datang, dia gali kuburannya, dia ambil kain kafannya, lalu dia perkosa perempuan itu yang sudah jadi mayat. Setiap hari kerjaan nasuha, setiap ada orang perempuan yang meninggal, kerjaan nasuha itu saja. Setiap mengintai di mana perempuan yang meninggal. Ketika ada perempuan yang meninggal, maka si nasuha datang ke tempat itu. Dia melihat tidak ada orang yang menjaga kuburan itu digali lagi dan diambil kain kafannya, lalu dia perkosa mayat perempuan itu. Hingga sekali waktu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nasuha mendengar ada seorang gadis yang meninggal dunia. Dia penasaran dan dia datangi mayat yang sudah di dalam kubur itu. Dia menggali kuburan itu. Ketika dia menggali kuburan, dia ambil kain kafan gadis ini. Ketika dia ambil kain kafan gadis ini dan hendaknya si nasuha ingin memperkosa gadis ini, lalu tiba-tiba Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gadis ini berbicara. Dia ngomong dan dia berkata kepada nasuha, wahai nasuha, bertobatlah kamu sebelum nyawa berpisah dari tubuhmu. Sebelum ajal menjemputmu, bertobatlah segera. Ketika dia mendengar kata-kata mayat tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, si nasuha naik, bangkit dari kubur. Dia naik, dia keluar dari kubur yang dia masuk tadi untuk mengambil kain kafan dan memperkosa mayat itu. Dia tidak lagi memperkosa mayat itu, dan nasuha keluar dari kubur itu, dia lari. Ketika dia lari Bapak Ibu, dia teringat. Dia lari, ya Tuhan, aku bertobat, kemana aku bertobat? Lalu dia ingat Nabi Muhammad SAW. Ketika dia ingat Nabi Muhammad, dia berlari menuju ke rumahnya Nabi Muhammad. Ketika sampai ke rumah Nabi Muhammad, Bapak Ibu, dia mengetuk pintu rumah Muhammad. Nabi Muhammad di dalam bertanya, man fil kharij, siapa di luar? Ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah, kata si nasuha. Man anta, siapa kamu? Saya ya Rasulullah. Ditanya lagi yang kesekian kali, saya ya Rasulullah. Ditanya lagi, saya nasuha. Lalu Nabi Muhammad membuka pintu, bertanya, ada apa nasuha? Kamu datang ke rumah ini menemui saya. Nasuha berkata, wahai Muhammad, kesalahan saya, dosa saya banyak sekali. Saya ingin Tuhan mengampuni dosa saya. Bagaimana caranya supaya saya bertobat? Nabi Muhammad bertanya kepada nasuha, wahai nasuha, sebesar apa sih dosamu? Nasuha menjawab, besar sekali ya Rasulullah. Muhammad bertanya lagi, wahai nasuha,
mana besar langit dengan dosamu? Nasuhah jawab, besar dosa saya. Lalu Muhammad bertanya lagi, wahai Nasuhah, mana besar dunia ini dengan dosamu? Nasuhah menjawab, besar dosa saya. Muhammad bertanya lagi yang sekian kali, bila digabungkan antara langit dan bumi, mana besar dosamu? Nasuhah tetap menjawab, besar dosa saya, wahai Rasulullah. Begitu menyesalnya Nasuhah, sehingga apapun perbandingan dunia ini, besar dosa dia dengan dunia beserta isinya. Lalu Nabi Muhammad bertanya yang terakhir kali, wahai Nasuhah, mana besar arsy, tempatnya Allah duduk bersemayam, dengan dosa kamu? Tetap Nasuhah menjawab hal yang sama, besar dosa saya ya Rasulullah. Muhammad berkata, wahai Nasuhah, pergi dari hadapanku karena dosamu tidak diampuni. Seketika itu juga Bapak Ibu, Nasuhah kecewa sekali dengan jawaban Nabi Muhammad. Dia berpaling dan dia lari sejauh-jauhnya. Dia menyesal sekali. Nabi Muhammad saja tidak menjelaskan kepada dia bagaimana cara dia bertaubat. Lalu Bapak Ibu, tiba-tiba dalam satu hadis itu dikatakan, Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, turun ke dunia, sampaikan salamku kepada Muhammad dan tanyakan kepada dia, siapakah yang menerima taubat manusia, diakah atau aku? Jibril segera turun dan memberikan salam Allah kepada Muhammad. Ketika itu Jibril bertanya, wahai Rasulullah Muhammad, Allah berpesan dan Allah menanyakan kepada Anda, mana besar dosa, siapa yang memberikan hidayah ataupun memberikan taubat kepada manusia. Seketika itu juga Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Nabi Muhammad menyesal terhadap apa yang sudah dia jawab terhadap Nasuhah. Seketika itu juga Muhammad keluar dari rumahnya dan dia mencari Nasuhah kemana-mana. Sehingga singkat cerita, Muhammad mendapati Nasuhah lagi tergeletak di jalan dan dia sudah meninggal. Yang konon ceritanya, bau harum mayat si Nasuhah ini semerbak. Wangi-wangian Bapak Ibu. Wangi yang sangat wangi. Kenapa? Dia sudah bertobat. Itu katanya dalam sebuah hadis. Bapak Ibu, itu adalah kesalahan Nabi Muhammad waktu itu. Dia berkata, wahai Nasuhah, dosamu tidak diampuni. Segera Allah perintahkan malaikat Jibril, tanyakan kepada Muhammad, siapa yang menerima taubat manusia, dia atau aku? Ini yang dimaksud dengan taubatan Nasuhah. Tobat yang sungguh-sungguh, tobat yang benar-benar tobat. Bukan ketika orang itu meninggalkan agama Islam, dia kembali ke agama Islam. Atau ketika orang itu meninggalkan agama Kristen, dia kembali ke agama Kristen. Bukan ini yang dimaksud taubat. Tetapi ketika orang itu menyadari kesalahan, dosa, pelanggaran, kejahatan yang dia lakukan, ada orang yang mengingatkan dia, orang itu segera bertobat. Sama dengan tobatnya Nasuhah tadi. Ketika Nasuhah menyadari kesalahan, pelanggaran, dosa, kejahatan yang dia lakukan, dia segera bertobat. Dia tidak mengundur-undurkan waktu. Inilah tobat yang sebenar. Tobat bukan keluar dari agama lalu masuk ke agama itu. Bukan ini yang dimaksud dengan tobat. Dan di dalam Al-Quran juga tidak dikatakan orang yang sudah wahai murtadin, kembalilah, bertobatlah dan kembalilah ke agama Islam. Tidak, di situ tidak dikatakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita kembali ke Bible, tobat yang sebenarnya adalah menerima Yeshua HaMasyiah sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Mengakui dia sebagai Juru Selamat, mengakui dia sebagai Tuhan, lalu Anda meninggalkan kesalahan dan dosa. Inilah tobat yang sebenarnya. Tobat yang menurut Alkitab, bukan kembali ke Kristen, kembali ke Katolik, kembali ke gereja, tetapi kembali kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada kebenaran, di dalam Tuhan ada kehidupan, di dalam Tuhan ada pengharapan. Di luar Yesus Kristus, kehidupan yang semu, kehidupan yang cuma-cuma, kehidupan yang tidak nyata. Kebenaran di luar Yesus, kebenaran yang semu, bukan kebenaran yang sebenar-benarnya kebenaran. Terima kasih Bapak Ibu. Dan sekali lagi, hidayah, wahai murtadin, engkau harus mendapatkan hidayah kembali. Saya selalu katakan, saya sudah mendapatkan hidayah dan saya tidak akan mau lagi lari terhadap hidayah yang sudah saya dapatkan ini. Kalau saya lari terhadap hidayah yang sudah dapatkan ini, maka saya rugi selama-lamanya. Rugi di dunia dan saya juga rugi di akhirat. Rugi di dunia kemanapun saya pergi. Tanpa Yesus, saya bukan siapa-siapa. Rugi di akhirat, saya ketika meninggal, saya tidak masuk surga. Kenapa? Karena saya lari ataupun meninggalkan Kristus.
Tuhan yang sudah menyelamatkan saya dari segala kesalahan, dari segala dosa, dari segala tipu daya iblis, dari segala ikatan agama, ikatan adat istiadat. Yesus datang melepaskan saya dari ikatan agama, dari ikatan adat istiadat, dari ikatan apapun yang bersangkut paut dengan duniawi, yang tidak ada sangkut pautnya dengan hal akhirat, hal yang di atas. Yesus datang memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Inilah yang dinamakan hidayah ataupun taubat. Sekali lagi, taubat itu bukan masuk ke sebuah agama. Ketika seseorang meninggalkan agama lalu dia kembali ke agamanya, bukan ini yang dinamakan taubat. Tetapi taubat yang sebenarnya adalah kesalahan, dosa, pelanggaran yang sudah dia sadari. Orang itu tidak lagi melakukan kesalahan dan dosa. Dan yang kedua, dan yang sebenar-benarnya taubat, kembali ke Bible adalah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Dialah yang bisa mempertobatkan manusia, yang bisa membenarkan kita, yang bisa menghapus dosa kita. Terima kasih Bapak Ibu. Inilah yang bisa evangelis sampaikan pada siang, pada sore hari ini Bapak Ibu. Kiranya menjadi berkat bagi saudara dan saya. Evangelis akan menyanyikan sebuah pujian. Ose shalom bimromav, huya se shalom aleinu, fe akol Israel, fe imru amen. Hose shalom bimromav, huya se shalom aleinu, fe akol Israel, fe imru amen. Ya se shalom, shalom aleinu, fe akol Israel. 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 Haleluya, haleluya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom alaikum bishem hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh, bishem Adonai Yeshua Hamasiah memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.